Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bermuajahah kembali dalam rangka kajian rutin ba'da maghrib. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait ilmu faraid tentang macam-macam asobah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama Al-Ustadz Ahmad Arif Rifan, SHI MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mari kita awali bersama-sama dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Ahmad Arif Rifan, SHI MSI. Dengan segala hormat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang semoga rahmati Allah, kita melanjutkan kembali kajian kita tentang ilmu faraid dan kita akan membahas kali ini tentang macam-macam asabah. Setelah beberapa waktu kita mengkaji secara berurutan 25 orang yang dalam metode Syajaratul Miras digambarkan sedemikian rupa hingga dari yang awal ya suami sampai kita membahas bagian mu'tiq dan mu'tiqah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang asabah. Nah, saya akan hantarkan dulu apa itu posisi asabah ya. Sahabat sekalian, semoga rahmati Allah. Telah kita bahas di beberapa waktu yang lalu ya di awal tentang bagian dan skema ahli waris. Nah, ketika seseorang meninggal dunia, nah, maka kita harus mengenal siapa saja ahli warisnya. Sesuai definisinya sebagaimana telah kita kaji bersama di pertemuan-pertemuan awal. Alhamdulillah ini sejatinya sudah masuk pada pertemuan ke-53 ya. Jadi sudah diawali di bulan September dan kita telah melewati juga bulan September. Kita berada di bulan Oktober kali ini. Sudah 1 tahun lebih. Alhamdulillah. Bagian dan skema ahli waris kita masuk. Ya. Bagian ahli waris ya. Setelah kita mengetahui siapa saja ahli waris itu ya, secara berurutan tadi. Nah, kondisinya ya, akan terjadi setidaknya menjadi 3 bagian utama ini. Yang pertama adalah bagian pasti, furud. Ya. Dari kata fard itu yang menunjukkan bagian-bagian mereka yang telah ditentukan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah dan itu yang harus kita laksanakan. Seperti seseorang mendapatkan 1/2. Ya. Contohnya dalam kasus ini adalah suami. Maka suami ketika ditetapkan oleh Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Itu kan ditetapkan oleh Allah. Suami mendapatkan 1/2. Nah, jadi bagian pasti itu namanya. Begitu pula seperti 1/2 seperti seorang anak
perempuan sendirian atau anak perempuan satu-satunya tidak memiliki saudara misalnya, maka disebut wa in kanat wahidatan falahan nisf. Nah, itu namanya furud. Ya. Begitu loh selanjutnya, kapan 1/4, kapan 1/8, kapan 2/3, kapan 1/3, kapan 1/6. Ini bagian ketetapan-ketetapan pasti. Nah, ini maka penerima yang sudah ditetapkan 1/6 ini kita sebut dengan ashabul furud, penerima bagian pasti. Oke. Nah, berikutnya kondisi penerimaan ya, kondisi ahli waris itu ada yang juga bentuknya adalah setelah penerima bagian pasti itu, mereka itu adalah golongan yang mendapatkan sisanya secara sisa. Maka kita bahasakan, ada kalanya sebagian ulama di Indonesia menyebutnya dengan istilah bagian lunak. Artinya misalnya suatu harta itu ya, ketika ada bersamaan dia mewarisi dengan penerima bagian pasti seperti istri dan anak laki-laki begitu. Nah, lalu anak laki-lakinya mendapatkan asabah. Maka seringkali kata asabah itu didefinisikan adalah ahli waris yang menerima sisa warisan setelah bagian pasti atau setelah penerima bagian pasti. Nah, ini ada setidaknya 3 keadaan. Asabah bin nafsi, asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghair. Nah, dan kondisi yang ketiga, ini adalah terhalang. Nah, terhalang ini terbagi menjadi 2. Bisa nukson, bisa hirman. Nukson contohnya terhalang sebagian. Nah, contohnya kasus suami misalnya. Ketika istri meninggal dunia, suami dan istri ini atau si istri yang meninggal dunia tidak memiliki anak. Suami dari harta istri kan mendapatkan 1/2 setengah karena tidak ada anak. Tapi ketika yang meninggal istri dan punya anak, nah, kan suami tidak lagi 1/2, tetapi 1/4. Nah, perubahan dari 1/2 menjadi 1/4 itu namanya terhalang nukson atau terhijab nukson. Artinya terhijab berkurang caranya. Nah, tapi ada pula yang terhijab keseluruhan, terhijab hirman, sehingga benar-benar terhalang dia dari mendapat. Nah, itu contoh kasusnya adalah ya. Nanti kita akan ulang dengan gambar. Nah, setelah kita membahas yang 3 ini, ya. Asabah bin nafsi, asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghair. Contoh terhijab hirman, misalnya suami istri punya anak laki-laki 1. Ketika istri meninggal dunia, misalnya, suami hidup, anak laki-laki hidup. Nah, selain ahli waris ini, ternyata istri ini ketika dia meninggal dunia, dia punya saudara kandung laki-laki juga 1. Gitu. Nah, jika pada posisi suami istri tidak ada anak, suami dari harta istri, ketika istri tidak ada anak, suami akan mendapatkan 1/2. Sedangkan saudara kandung laki-lakinya mendapatkan sisanya, asabah. Tapi begitu ada anak laki-laki, nah suami istri punya anak laki-laki, ketika istri meninggal dunia, si istri ini punya anak laki-laki 1. Saudara kandung laki-lakinya juga hidup 1 orang. Keberadaan anak laki-laki ini menghijab hirman, total tertutup, terhalang dari mendapatkan warisan karena terhijab oleh keberadaan anak laki-laki. Anak laki-lakinya lah yang menjadi asabah min nafsi, mendapatkan sisanya. Sedangkan saudara kandung laki-lakinya terhijab oleh keberadaan anak laki-laki. Nah, oke. Ini karena nanti di dalam ketika kita membahas ini akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Meskipun sejatinya ini telah kita lewati, tetapi kita
masuk pada bagian-bagian yang spesifik. Jadi monggo sahabat sekalian diperhatikan. Jadi kondisi bagian ahli waris ketika seseorang meninggal dunia, maka setidaknya ada 3 kemungkinan ini. Dia mendapatkan bagian pasti, atau dia mendapatkan bagian sisa, atau dia pada posisi terhalang sebagian atau terhalang seluruhnya. Nah, ini bisa dipahami dengan mudah. Nah, bagian pasti telah kita lihat tadi ya, sebagaimana disebutkan ada 1/2, ada 1/4, ada 1/8, ada 2/3, ada 1/3, ada 1/6. Oke. Nah, sedang asabah ada 3 tadi. Bisa asabah bin nafsi, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini. Tetapi kita lanjutkan sedikit saja sebelum kita masuk yang ketiga nih, Ustaz Mandi. Nah, untuk penghalangnya, yang penghalang karena sifat. Nah, ini kita bahas ini. Karena pembunuhan, itu mahrum, total dia langsung hilang haknya. Terhalang karena beda agama, itu juga terhalang, total. Karena perbudakan, nah ini nih, ini yang menghalangi penerimaan karena sifatnya. Nah, tetapi yang karena orang, ini bisa terhijab berkurang dalam konteks sebagian, atau hirman, terhalang keseluruhan. Ini namanya mahjub. Jadi penghalang itu ada 2, karena sifat juga karena orang. Ini yang sudah saya contohkan. Nanti kita kaji bersama posisinya. Baik, kita awali, kita sebagaimana tema kita hari ini, kita akan membahas tentang asabah bin nafsi, asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghair. Kita langsung praktek ya, sebagai pengantar. Ini berasal dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan, barang siapa yang meninggal dan meninggalkan warisan, maka warisan itu dalam redaksi beliau li asabatihi. Jadi untuk asabahnya, dalam pengertian ini adalah ahli warisnya. Nah, namun seringkali penggunaan kata asabah ini jika merujuk kepada salah satu akar katanya, ada disebutkan di dalam surat Yusuf misalnya usbah. Kata usbah itu merujuk kepada kelompok laki-laki. Nah, di sini maka sebagian besar yang dalam pemahaman asabah nanti ini seperti asabah bin nafsi itu golongan laki-laki, asabah bil ghair ketika golongan laki-laki ini juga mengasabahkan saudari perempuannya. Seperti anak laki-laki mengasabahkan anak perempuan, atau saudara kandung laki-laki mengasabahkan saudara kandung perempuannya. Nah, beda dengan asabah ma'al ghair. Nah, asabah ma'al ghair ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti diulang kembali oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam penyelesaian kasus antara ketika ahli waris itu terdiri dari 1 anak perempuan, 1, lalu saudara kandung perempuan 1, lalu bersama dengan cucu perempuan dari yang meninggal dari anak laki-laki dari yang meninggal. Nah, ya ini kalau sekilas saya hanya menyampaikan begini nanti agak sulit mungkin teman-teman mencernanya, tapi dengan digambar mungkin nanti bisa kelihatan. Yang dimaksud itu kan begini, anak perempuan dari yang meninggal itu kelihatan sudah jelas. Saudara kandung perempuan dari yang meninggal itu jelas. Nah, baru yang ketiga ini kadang harus diikuti, cucu perempuan dari yang meninggal, tetapi cucu yang perempuan ini dari jalur anak laki-laki yang meninggal lebih dulu dari yang mewariskan. Nah, baik, ini kita langsung masuk ke contoh. Nah, penghitungannya seperti apa? Mari kita lihat. Sahabat sekalian, semua rahmati Allah. Yang pertama, asabah bin nafsi. Contoh kasusnya adalah kan berdasarkan hadis Rasulullah SAW secara umum dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Rasulullah SAW bersabda, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya. Nah, kata fama baqiya itu kenapa tadi saya menggunakan istilah adapun yang tersisa, kelompoknya mendapatkan sisa setelah ashabul furud, ya, setelah penerima bagian pasti dapat. Al-hiqul faraidah itu kan menunjukkan kata
alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fa huwa li'aula rajulin dzakarin. Kata alhiqul fara'idha, ya. Ini kan tunaikan dulu yang ini. Artinya yang bagian pasti. Nah, di sini. Itulah kenapa bagian pasti dulu dihitung. Nah, fama bakia. Nah, ini baru yang tersisa. Nah, kita masuk ke asabah. Mari kita lihat prakteknya. Contoh misalnya suami istri. Ini ada anak laki-laki satu. Nah, ketika suami meninggal dunia, nah, istri hidup, anak laki-laki hidup. Pertanyaannya, kan ini sudah jelas, karena ada anak, dari harta suami ini, istri mendapatkan 1/8. Ketika disebutkan begini, ini namanya kita sudah mendahulukan bagiannya, faraidnya dulu, mendahulukan ashabul furud, bagian pastinya dulu dia dahulukan, baru dia ini asabah. Nah, asabah sisanya, ya. Atau dalam posisi seperti ini kan 1/8. Kita lihat contoh yang lain. Ini bisa mudah difahami. Saya ulangi sekali lagi sebelum kita tambahkan. Kan sudah kita jelaskan tadi, asabah ini adalah penerima bagian sisa setelah penerima bagian pasti itu ditunaikan. Bagian pasti yang dimaksud adalah ya kapan 1/2, kapan 1/4, kapan 1/3, kapan 1/4, kapan 1/6, kapan 1/8, kapan 2/3. Sekarang kita contohkan yang lain, yang lebih kompleks. Misalnya seperti ini. Ini suami istri, ya, punya anak laki-laki 1. Ketika suami meninggal dunia, oke, lalu kita gambarkan di sini harta warisnya ini, oke. Ternyata yang hidup bukan hanya istri. Nih, istri sudah ada ketetapannya di dalam surat An-Nisa ayat 12, kemungkinannya hanya 2. Kalau tidak 1/4, 1/8. Nah, ternyata istri hidup, anak hidup. Nah, ayahnya juga hidup. Nih, ayah si suami. Ya, ayahnya hidup. Kurang jelas ayah. Ayah A gitu. Ternyata ayahnya hidup nih. Jika ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, di sini berdasarkan surat An-Nisa ayat 11. Nah, kita tulis ya. Di sini An-Nisa ayat 12. Berapa dapatnya? 1/8. Di sini An-Nisa ayat 11. Berapa dapatnya? 1/6 plus 1/6. Nah, dalam posisi seperti ini, itu yang dimaksud mendahulukan furudnya dulu, bagian pastinya dulu. Nih, 1/8. Ini 1/6. Baru di sini asabah bin nafsi untuk anak lakinya. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakar. Itu yang mengapa dalam definisinya disebutkan asabah adalah penerima bagian sisa setelah asabul furud. Dan nggak selalu lebih sedikit, kadang lebih banyak begitu. Nah, ketika hanya anak laki-laki saja, 1 atau lebih, maka inilah disebut dengan asabah bin nafsi. Nah, oke.
Karena jenisnya yang menentukan laki-lakinya ini. Misalnya, bagaimana, ini kan dapat sisanya nih 1. Bagaimana kalau anak laki-lakinya 3? Ini. Nah, 3 begini. Makanya asabah. Berapapun sisanya dibagi 3. Begitu. Oke, ini untuk kasus asabah bin nafsi. Sekarang kita lihat untuk kasus berikutnya. Saya diingatkan waktunya, Mas. Berikutnya kita lihat ya, misalnya kasus suami istri sekarang. Nah, kalau tadi asabah bin nafsi, kita masuk yang kedua, asabah bil ghair. Nah, ini yang dimaksud. Ketika ada ahli waris itu anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini kasusnya. Perempuan jika bersendiri berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, maka kemungkinannya ada 2. Kalau tidak 1/2 adalah 2/3 ketika jumlahnya lebih dari 1 orang, 2 atau lebih, begitu. Nah, tetapi begitu bersama dengan saudara laki-lakinya yang menjadi mu'asib baginya, dia akan mendapatkan sisa bersamaan dengan saudara laki-lakinya, tetapi ketika menerima secara bersamaan itu berlaku 2 banding 1. Yang di dalam ayat dijelaskan, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Kita ambilkan contohnya, kasusnya sama seperti tadi. Misalnya si suami ini meninggal dunia. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya ada pertanyaan, ini kenapa contohnya suaminya terus yang meninggal itu. Ya, memang ada sih kalau melihat dari harapan hidup itu, memang bebannya berat di sini ya. Karena yang mencari nafkah di sini biasanya ya. Tapi ini sebagai contoh saja untuk memudahkan. Baik sahabat sekalian, subhanahu wa ta'ala. Ini kita masuk ya. Jadi ketika kita ulang dari awal ya. Suami meninggal dunia nih. Ternyata ketika dia meninggal dunia, istri hidup, anak perempuan hidup, anak laki hidup, ayahnya hidup. Nah, begitu. Ya. Dalam posisi seperti ini, maka kita kan tahu inilah yang asabah. Nah, tetapi apa ini asabah apa? Disinilah ketika ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, disebutnya asabah bil ghair. Nah, didahulukan dulu asabul furudnya. Istri berapa karena ada anak? 1/8. Ustaz Mandi sudah hafal sekarang. Ayah, nah, ini kalau ini kan tadi sudah disampaikan surat An-Nisa ayat 12. Ayah mendapatkan 1/6. Surat An-Nisa ayat 11. Berapa ini? Asabah bil ghair. Ini juga surat An-Nisa 11 ayat 11. Di sini berlaku ketetapan 2/1. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Nah, ini sudah nih 1/8. Ini sudah 1/6 berdasarkan masing-masing. Di sini berlaku 2/1. Karena yang perempuan ini jadi ikut yang laki-laki. Yang mengasabahkannya adalah yang anak laki-laki, sehingga disebut asabah bil ghair. Kalau tadi jenisnya asabah bin nafsi, inilah posisi asabah bil ghair. Berapapun sisanya nanti kan ini ditambah 2 sama 1 ditambah menjadi 3 kan? Berapapun sisanya nilainya dibagi 3. 2 bagian diserahkan ke anak laki-laki, 1 bagian diserahkan anak perempuan.
begitu. Bagaimana kalau anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 1? Ya tinggal dihitung. Setiap anak laki-laki dihitung 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian. Kan 6. Anak perempuannya 1 bagian, 1. 6 tambah 1, 7. Berapapun sisanya nanti, setelah ini nanti penghitungannya disatukan ya, 1/8 dan 1/6, sisanya dibagi 7. Nanti berapapun itu hasilnya dibagi 7, setiap 2 bagian diberikan kepada anak laki-laki. Anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Inilah yang disebut dengan posisi asabah ma'al bil ghair. Maaf, asabah bil ghair. Oh ya. Alhamdulillah. Nanti ya. Asabah bil ghair. Ini bagian yang kedua. 15 lagi, Ustaz. Oke. Berikutnya kita akan lihat contohnya yang asabah ma'al ghair. Saya akan bacakan dulu di sini, sahabat sekalian, untuk dasar dari asabah ma'al ghair. Karena ini sangat spesifik, ya. Saya akan bacakan dari kitab di sini. Saya bacakan dengan lengkap supaya bisa diikuti oleh teman-teman. Ini dalam riwayat Al-Hakim, ya, dari Huzail ibn Syarhabil radhiyallahu an, ya. Mungkin ini ada seorang tabi'in, ya. Dia disebutkan nanti riwayat aslinya adalah dari Abu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, ini berawal dari Huzail ibn Syarhabil yang bertanya kepada, di sini disebutkan ataitu Aba Musa wa Sulaiman ibn Rabi'ah, ya, wa Sulaiman ibn Rabi'ah. Jadi Huzail ibn Syarhabil ini bertanya kepada Abu Musa, di sini disebut adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dan Sulaiman ibn Rabi'ah radhiyallahu an. Nah, dua orang ini mengadu kepada dua orang ini, menanyakan kepada dua orang ini tentang bagian warisan untuk kasus yang dia hadapi. Apa yang dia disebutkan? Ataitu Aba Musa wa Sulaiman ibn Rabi'ah fi banatin wa banati ibnin wa ukhtin li abin wa ummin. Faqala lil ibnah an-nisf walil ukht an-nisf. Wa qala ya'ti Ibnu Mas'ud fa innahu sayutabi'una. Nah, jadi dia ini bertanya tentang Huzail ibn Syarhabil ini bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari dan kepada Sulaiman ibn Rabi'ah. Kasusnya begini. Berapa bagian warisan jika ahli warisnya yang hidup ini ada 3 orang? Yang pertama adalah anak perempuan dari si mayit. Kemudian yang kedua itu adalah cucu perempuan dari si mayit yang merupakan anak dari anak laki-laki si mayit. Nah, jadi gambarannya begini. Seseorang meninggal dunia, punya anak perempuan 1. Sejatinya dia punya anak laki-laki, cuma anak laki-lakinya sudah meninggal lebih dulu. Tetapi anak laki-lakinya ini punya anak perempuan, yang itu menjadi cucunya dari si mayit. Nah, itulah yang dimaksud dengan tadi, ya. Pertama, kasusnya adalah anak perempuan, lalu cucu perempuan dari si mayit dari garis anak laki-lakinya, oke? Nah, lalu ada saudara kandung perempuan. Nah, maka dia menjawab, Abu Musa mengatakan ini, dia menetapkan lil ibnah an-nisf untuk anak perempuannya 1/2. Nah, begitu. Walil ukht an-nisf untuk saudara kandung perempuannya diberi 1/2 juga. Nah, jadi yang dapat masing-masing setengah-setengah. Nah, maka tetapi setelah dia menyampaikan jawabannya itu, dia meminta kepada Huzail bin Syarhabil ini agar mengkonfirmasi kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nah, maka dia konfirmasi tentang pertanyaan ini, disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, dan dia sudah disampaikan juga bahwa dia sebelumnya telah menemui Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an dan Sulaiman bin Rabi'ah. Dalam konteks ini Abu Musa yang menjawab. Oke, lalu disebutkan di situ ketika disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, dia
Dia lalu menjawab begini, laqad dalaltu idzan wa ma'ana minal muhtadin. Kalau aku ikuti pendapat itu, aku bisa tersesat dan aku tidak tergolong orang yang mendapatkan petunjuk. Maka dia meluruskan, baik, aku akan menjelaskan atau memberikan jawaban sesuai dengan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dia menjelaskan, walakinni aqdi bima qada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sampaikan, dulu Rasulullah juga pernah mengalami seperti ini dan memutuskan seperti jawabannya adalah seperti ini. Dia menyebutkan, lil ibnati an-nisf walil ibnatil ibn as-sudus wa ma baqiya falil ukht. Nah, jadi dia mengatakan untuk anak perempuan 1/2. Itu berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, jelas. Adapun, nah ini untuk cucu itu dapat 1/6 dan sisanya bagi saudara kandung perempuan. Inilah yang nanti, kondisi inilah yang lalu dibahasakan dengan asabah ma'al ghair. Nah, baik sahabat sekalian, subhanallah Allah, kita akan ikuti gambarannya, kasusnya, supaya bisa diikuti dengan baik. 7 menit lagi. Oke, semoga waktu cukup. Jadi ini kasusnya begini, misalnya suami istri, oke ya. Suami istri ini punya anak 2. Nih, 1 perempuan, 1 laki-laki. Anak laki-lakinya ini punya anak perempuan, maka statusnya menjadi cucu perempuan. Nah, dari garis ini punya saudara kandung perempuan. Nah, kira-kira gambarnya begini. Suami sudah meninggal lebih dulu dari si istri. Anak laki-lakinya sudah meninggal lebih dulu. Nah, ini ceritanya ketika istri meninggal dunia. Nah, ini meninggal dunia nih. Di sini berarti yang meninggal dunia ya, yang kita bahas. Ini sudah ada. Ahli warisnya ada 1 ini, anak perempuannya hidup. Cucu perempuan dari merupakan anak dari laki-laki, jalur anak laki-laki. Ini hidup 1 ini. Nah, lalu saudara kandung perempuan hidup. Nah, berapa? Inilah yang ditanyakan. Jawaban pertama itu adalah ini mendapatkan setengah. Ini mendapatkan setengah. Ini tidak dapat. Ini jawaban Abu Musa Asy'ari. Lalu jawaban Abdullah bin Mas'ud dikoreksi, tidak seperti ini, yang benar begini. Nah, di sini anak perempuannya mendapatkan 1/2, di sini mendapatkan 1/6, di sini mendapatkan asobah, sisanya. Nah, gini, di sini mendapatkan asobah. Posisi seperti inilah ya, sehingga dianggap oleh para ulama dalam posisi seperti ini. Kenapa ini 1/2 dengan 1/6? Nah, karena jika dijadikan 1 kan menjadi 2/3 sejatinya. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya, inilah kasus asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. AMG di sini. Dia mendapatkan asobahnya di sini. Sehingga di sini disebutkan mendapatkan 1/2, di sini 1/6, sisanya. Disinilah posisi saudara kandung perempuan seakan-akan menduduki posisi saudara kandung laki-laki. Dalam posisi seperti ini, inilah adalah contoh kasus asabah ma'al ghair. Bisa saja asabah ma'al ghair itu terjadi jika kasus ini hanya berada salah satu di antara mereka saja. Hanya ada anak perempuan dan hanya bersama dengan saudara kandung perempuan atau bersama cucu perempuan. Satu di sini saudara kandung perempuan, salah satunya. Jika tidak ada kedua-duanya, nah ini bisa terjadi tidak lagi dalam konteks asabah, karena nanti dia sudah ada bagiannya sendiri menurut urutan penerima bagian pasti atau ashabul furud. Sahabat sekalian, subhanallah Allah, inilah gambaran tentang
asabah yang 3 itu, ya. Yang tadi di awal saya gambarkan, ya. Kita kembali ke slide-nya, ya. Bahwa ilustrasi bagian ahli waris itu kemungkinannya adalah 3 keadaan itu. Dia akan termasuk dulu bagian penerima bagian pasti, bisa 1/2 kah, bisa 1/4 kah, bisa 1/8 kah, 2/3 atau 1/3 hingga 1/6 kondisinya. Baru dia bisa tergolong yang kedua. Dia bisa mendapatkan bagian sisa, baik asabah bin nafsi, asabah bil ghair, atau asabah ma'al ghair. Nah, ataupun dia pada posisi terhalang, baik berkurang dalam konteks terhalang sebagiannya atau tertutup secara keseluruhan. Waktu sudah cukup 4 menit lagi. Oke. Jika kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Ini bagian posisinya. Nah, dan kita lihat bagian furud ini didahulukan dari bagian asabah, ya. Tadi bisa kita perhatikan contoh-contohnya tadi, baik contoh 1/2 kah, atau 1/4 kah, atau 1/6 misalnya, dari contoh kasus yang telah kita contohkan tadi. Nah, baru yang ke berikutnya asabah. Contoh asabah bin nafsi, asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghair. Nah, berikutnya adalah ketika terjadi penghalang, terhijab, baik itu dengan sifat atau terhijab karena orang. Yang ini membuat sekedar terhijab begitu. Tetapi kalau yang karena sifat, ini biasanya mahrum. Benar-benar memang dia tidak bisa mendapatkan. Karena apa? Ini konteksnya penghalang yang murni, karena pembunuhan, karena beda agama, dan karena perbudakan. Contoh yang karena pembunuhan adalah misalnya seseorang menginginkan mendapatkan warisan segera. Maka, nah, saya kasih contoh saja langsung, kayak kami gambarkan kasusnya, untuk melengkapi yang terhijab itu, ya. Contoh yang karena sifat ini, suami istri punya anak laki, punya anak perempuan. Ini misalnya salah satu di antara mereka ini ingin bersegera mewarisi, lalu terlibat dalam pembunuhan mewarisnya, maka dia haknya terhalang, tidak mendapatkan karena dia terlibat pembunuhan, gitu. Atau kasus yang lain karena dia beda agama. Ini jelas. Maka dia tidak mewariskan, juga tidak mewarisi. Nah, kalau perbudakan sudah kita kaji di bagian terakhir kemarin tentang mu'tik. Karena seorang budak itu tidak bisa menerima, ya karena ini. Oh ya, ini untuk melengkapi bahwa asabah itu ada 2 bagian, sahabat sekalian. Untuk dia. Ada yang karena sababiyah dan karena nasabiyah. Ya. Saya gambarkan di sini. Ya. Asabah itu karena sababiyah, karena nasabiyah. Karena sababiyah tadi seperti mu'tik dan mu'tiqah. Contoh yang pertama ini adalah contoh mu'tik dan mu'tiqah. Contohnya misalnya, ya. Untuk contoh yang pertama saya kasih gambar saja misalnya. Ini si A, misal, saya langsung dengan inisial saja. Misalnya M, mu'tik. Dia membebaskan si S. Oke? Dia ini budak. Dibebaskan, merdeka. Nah, lalu dia menikah. Punya istri misalnya. Tapi tidak punya anak. Ketika dia meninggal, karena dia yang membebaskan, istri karena tidak ada anak kan mendapatkan 1/4. Lalu kemana ini sisanya? Sisanya ini bisa jatuh secara asabah kepada dia. Ini mu'tik bisa mewarisi dari harta si S ini karena dialah yang memberi dia kebebasan. Bisa dapat. Tapi tidak sebaliknya. Kalau dia meninggal, si ini bisa dapat. Tidak berlaku sebaliknya. Hanya berlaku pada mu'tiknya saja dari harta yang dibebaskan itu. Nah, karena sababiyah. Tapi kalau nasabiyah, ya ini tadi seperti contohnya asabah bin nafsi, asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghair, karena terhubung secara nasab. Yeah. Ini saya perjelas lagi ini contohnya. Waktu ini cukup.
Kalau yang ini karena nasab, seperti tadi anak laki-laki, contoh kasusnya ya, saya gambarkan saja. Suami, istri, punya anak laki-laki, 1. Ketika dia meninggal dunia, istri kan mendapatkan 1/8. Ini kan asabah. Karena nasabiyah. Kalau ini karena sababiyah, karena sebab dibebaskan. Contohnya tadi, misalnya seorang mu'tik, ya, tapi meskipun ini saat ini tidak ada. Ini secara fikih konsepnya saya gambarkan, ya. Itu tidak tampil ya M-nya. Oh, terhalang sedikit. Kalau saya ingin baru tampil ya. Mu'tik ini membebaskan si S misalnya ya. Ini dibebaskan menjadi manusia merdeka. Nah, lalu dia menikah misalnya. Kalau di sini misalnya tidak ada anak, ya, ini tidak ada anak laki-laki perempuan, tidak ada semuanya. Lalu dia meninggal dunia. Istri mendapatkan 1/4. Sisanya kemana? Ini asabah. Tapi begitu ada anak, ya ini nggak dapat. Terhijab dia. Selama tidak ada yang Nah, kasus ini hanya berlaku pada posisi warisan dari si S ini yang awalnya dulu budak lalu dibebaskan. Sehingga seperti diberi kehidupan. Tetapi ketika si M yang meninggal dunia, dia nggak bisa mewarisi dari mu'tiknya. Beda. Nggak berlaku itu. Hanya berlaku satu arah saja pewarisannya. Demikian sahabat sekalian semua rahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini yang kita baru saja mengkaji tentang macam-macam asabah. Semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang ilmu faraid. Aku lupa lihada, astaghfirullah li wa lakum, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Arif Rifan yang telah memberikan paparannya terkait macam-macam asabah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan agar kita bisa mengikuti di kajian rutin pada maghrib pekan yang akan datang terkait ilmu faraid. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup bersama-sama dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi fisabilil haq fasbul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.